warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hasna Mesanur Apipa dengan nama ilmiah Narcissus John Quilla dari kelompok 6 akan memaparkan hasil esai yang telah saya susun dengan judul Inovasi Bioteknologi dalam Meningkatkan Produktivitas Pangan di Indonesia. Revolusi industri telah mengharuskan masyarakat untuk bekerja dengan teknologi, tak terkecuali sektor pertanian. Di tengah revolusi industri, sektor pertanian masih saja mengalami permasalahan dengan kebutuhan akan produk pertanian. Hama dan penyakit masih saja menjadi masalah utama dalam sektor pertanian. Selain itu, penggunaan pestisida yang berlebihan masih menjadi masalah pada lahan pertanian dan adanya permintaan konsumen yang menginginkan produk berkualitas dengan nilai gizi tinggi membuat pelaku sektor pertanian berpikir lebih keras dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Jika sampai saat ini petani masih saja mengalami berbagai permasalahan, bagaimana dengan target Kementerian Pertanian untuk mewujudkan lumbung pangan dunia dengan swasembada di tahun 2045? Inilah yang kemudian harus segera diatasi dengan mencari solusi dan inovasi yang berbasis teknologi untuk mengatasi permasalahan produksi pangan di Indonesia. Inovasi berbasis teknologi yang bisa diterapkan dalam memperbaiki kualitas produksi pertanian adalah dengan bioteknologi. Bioteknologi memanfaatkan teknologi rekayasa genetika dalam menghasilkan tanaman varietas baru dengan kualitas unggul, nilai gizi tinggi, serta terbebas dari hama dan penyakit. Bioteknologi sendiri merupakan pemanfaatan atau perekayasaan proses biologi dari suatu agen hayati untuk menciptakan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia, atau lebih dikenal dengan bioteknologi modern karena termasuk rekayasa pengolahan dan rekayasa genetika. Dalam bioteknologi modern, orang berupaya dapat menghasilkan produk secara efektif dan efisien, tidak hanya dimanfaatkan dalam industri makanan, tetapi telah mencakup berbagai bidang seperti rekayasa genetika, penanganan polusi, penciptaan sumber energi, dan sebagainya. Dengan adanya berbagai penelitian serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka bioteknologi makin besar manfaatnya untuk masa-masa yang akan datang. Seperti contohnya, pembuatan tumbuhan yang mampu mengikat nitrogen, di mana nitrogen merupakan unsur esensial dari protein DNA dan RNA. Penerapan bioteknologi pertanian pada tanaman juga dapat memudahkan petani dalam proses budidaya tanaman. Misalnya, dalam pengendalian gulma, yaitu dengan menghasilkan tanaman yang memiliki ketahanan terhadap jenis herbisida tertentu. Berbicara mengenai bioteknologi dalam bidang pertanian, masyarakat akan difokuskan pada teknologi kultur jaringan dan teknik transfer gen. Selain itu, ada berbagai inovasi dari bioteknologi yang bisa diterapkan untuk mewujudkan target Kementerian Pertanian di tahun 2045 dan akan terus berlanjut di masa depan, yaitu antara lain 1. Teknologi nuklir dalam pemulihan tanaman. Teknologi nuklir dapat dimanfaatkan sebagai bioteknologi dalam pemulihan tanaman karena kemampuannya dalam merubah materi genetik dan membentuk varietas baru pada tanaman. 2. Teknik isotop untuk produktivitas tanah pertanian. Kerusakan tanah semakin bertambah sejak penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan. Hal ini dapat diatasi dengan teknologi isotop yang banyak dimanfaatkan dalam mempelajari hubungan antara tanah dan tanaman. Dengan menggunakan teknologi isotop, akan mampu menghasilkan produktivitas lahan dengan penggunaan pupuk organik dan pupuk hayati, sehingga mampu menekan penggunaan pestisida dan pupuk kimia berbahaya, mampu meningkatkan kesuburan tanah dengan bantuan bakteri fiksasi nitrogen, digunakan dalam pengukuran kadar air dalam tanah, serta mendeteksi potensi erosi tanah. Ketiga, CRISPR-Cas9 untuk mengedit gen tanaman. Pengeditan gen atau lebih dikenal dengan genome editing merupakan bioteknologi molekular dengan metode perakitan gen. Sekuen DNA yang berpotensi mengalami mutasi merugikan akan diganti, diedit, dan dihapus
menggunakan bantuan enzim Cas9 sebagai pemotong sehingga sekuen DNA hasil editan bisa merubah sifat organisme. Keempat, bakteriologi pembasmi penyakit. Penyakit pada tanaman tidak terlepas dari serangan bakteri patogen yang menyebabkan tanaman menjadi busuk. Penyerangan bakteri patogen tanaman ini dapat dihentikan dengan penggunaan bakteriofage. Bakteriofage adalah virus yang menginfeksi bakteri. Virus ini dapat mendeteksi keberadaan bakteri dalam tanaman dan dapat memecah sel bakteri sehingga bakteri patogen akan terbunuh oleh bakteriofage. Dengan adanya peran teknologi pertanian, maka diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian, serta memudahkan bagi para pengelola sektor pertanian untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal. Akan tetapi, teknologi pertanian di beberapa wilayah mungkin masih belum sesuai untuk diterapkan secara keseluruhan, karena harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti kondisi alam, tenaga ahli yang mengoperasikan peralatan, serta pengetahuan masyarakat akan alat teknologi pertanian. Inovasi teknologi pertanian berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pangan di Indonesia. Mengingat bahwa peningkatan produksi melalui perluasan lahan sulit diterapkan di Indonesia. Di tengah-tengah konversi lahan pertanian produktif ke non-pertanian semakin meluas. Menurut data Badan Pusat Statistik dalam kurun waktu 1983 sampai 1993 telah terjadi alih fungsi lahan seluas 935.000 hektar yang terdiri atas 425.000 hektar berupa lahan sawah dan 510.000 lainnya bukan sawah atau rata-rata per tahun sekitar 40.000 hektar. Untuk tahun 1993 sampai 2003 diperkirakan konversi lahan mencapai 2 kali lipat dari tahun 1983 sampai 1993 yaitu sekitar 80.000 hingga 100.000 hektar per tahun. Wilayah konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa sebesar 54% dan Sumatera 38%. Perubahan konversi lahan terbesar adalah menjadi lahan perkampungan, lahan permukiman 69% dan kawasan industri 20%. Penerapan industri di wilayah pedesaan Indonesia berhubungan erat dengan penyelenggaraan penyuluhan. Penyuluhan lapangan berperan penting dalam memperkenalkan inovasi teknologi pertanian kepada petani. Peran penyuluhan pada dasarnya tidak hanya sekedar memperkenalkan teknologi kepada petani, melainkan juga meningkatkan kapasitas petani agar mampu secara mandiri dalam menjalankan usahanya. Sekian pemaparan esai yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.